Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Kang Dadan Hamdani. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mobile banking BNI. Perlu diketahui, kemarin saya mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di aplikasi Wonder by BNI bahwasanya untuk layanan BNI mobile banking akan ditutup bertahap mulai dari tanggal 17 Juli 2025. Nah, menurut kalian gimana nih tanggapannya mengenai penutupan layanan BNI Mobile Banking ini? Kalau menurut saya pribadi sih tidak mengapa ya, tapi ada sayangnya juga. Kenapa? Karena sudah lama kan kita menggunakan layanan BNI Mobile Banking dan sudah nyaman juga bertransaksi di sana. Jadi ketika layanan ini ditutup atau dihapuskan ya terkesan banyak kenangan juga gitu kan dalam bertransaksi. Dan secara pribadi saya sih lebih suka tampilan BNI Mobile Banking ketimbang Wonder by BNI. Dari segi warna, dari segi tulisannya juga lebih bagus BNI Mobile Banking. Dan di BNI Mobile Banking juga ada fitur untuk store tarik tunai yang mana di aplikasi Wonder belum ada untuk layanan store tunai tanpa kartu. Dan juga untuk di aplikasi mobile banking itu ada layanan untuk aktivasi kartu jika kita request kartu ATM lewat mobile banking. Sedangkan di Wonder by BNI saat ini belum ada fitur untuk aktivasi kartu secara online. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di lain waktu akan ada fitur-fitur baru di aplikasi Wonder by BNI ini. Dan mudah-mudahan secepatnya sudah ada fitur store tunai tanpa kartu dan layanan fitur aktivasi kartu. Jadi dengan ditutupnya layanan mobile banking BNI ini kita tidak perlu khawatir lagi karena BNI juga sudah menyediakan aplikasi lain ya, yaitu ya Wonder by BNI itu sendiri. Dan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya sendiri mengenai mobile banking BNI yang mana dari bulan Oktober 2024 saya itu sudah tidak bisa lagi menggunakan BNI mobile banking dan sudah tidak bisa login dan tidak bisa menggunakannya dikarenakan saya diblokir oleh cabang. Kok bisa? Ini sih karena kesalahan saya sendiri. Karena pada bulan Juli 2024 sampai Agustus 2024 saya itu terlalu sering buka rekening BNI melalui online. Sehingga dari bulan Oktober 2024 sampai hari ini saya tidak bisa untuk masuk atau login ke aplikasi mobile banking BNI. Nah, pada bulan Juli 2024 waktu itu saya pernah dalam satu hari ya buka rekening sampai 8 kali. Alasannya waktu itu saya karena ingin mendapatkan nomor cantik atau lagi berburu nomor cantik. Karena pada saat itu saya nomor rekeningnya yang saya ketahui sedang ada di posisi nomor. Jadi saya membuka rekening berulang-ulang. Kemudian pada bulan Agustus 2024-nya saya juga buka rekening 3 kali sampai saya mendapatkan nomor yang saya inginkan seperti ini. Dan pada besoknya setelah saya membuka rekening yang terakhir, ternyata saya itu mendapatkan telepon dari BNI Pusat. Tapi salahnya saya yaitu pada saat di telepon itu saya tidak mengangkat nomor tersebut karena pada saat itu saya mengira kalau nomor tersebut bukan dari Bank BNI ya. Saya kira saya mendapatkan nomor telepon dari sales-sales yang menawarkan kartu kredit sehingga saya tidak mengangkat nomor panggilan dari BNI Pusat. Nah, kemudian selang beberapa hari saya kan isi tuh rekening yang terakhir itu saya isi saldo, bukan setoran awal sih, saya transfer dari rekening simpanan saya. Waktu itu saya isi 10 juta. Nah,
Gak lama dari situ, tidak sampai 24 jam, ternyata rekening saya itu kayak begini, tapi di atasnya itu bukan tulisan tidak aktif, tapi ada tulisan dibekukan. Waktu itu saya benar-benar kaget, panik juga, mau menghubungi nomor pusat juga susah ternyata. Dan saya coba untuk mengecek lewat menu transfer rekening saya terbaca atau enggak, ternyata nomor rekening saya sudah tidak bisa dicek lagi, namanya sudah tidak muncul lagi. Artinya nomor rekening sudah tidak bisa terbaca aja gitu kan. Kan biasanya kalau dicek lewat menu transfer, kalau rekening yang masih aktif itu kan muncul namanya. Nah, untuk ke rekening saya itu pada saat itu tidak muncul nama saya. Kemudian di hari besoknya pukul 9 ternyata rekening yang terakhir itu kembali aktif dan kembali normal. Nah, pada saat itu saya benar-benar senang sekali dan tentunya merasa lega karena rekening saya bisa digunakan kembali. Yang tadinya was-was gitu kan, kenapa rekening saya bisa dibekukan dan juga sudah sengaja diisi gitu kan dengan saldo yang menurut saya itu lumayan gitu kan. Kemudian dibekukan, ya otomatis kita kaget dong gitu. Nah, kemudian pada bulan Oktober 2024 saya kembali dikagetkan, yaitu mobile banking saya muncul keterangan seperti ini. Ini sih waktu saya mau aktivasi lagi, waktu saya mau login tidak sempat saya screenshot. Ini tampilan waktu saya mau mencoba untuk daftar ulang. Dan ada bacaan seperti ini. Dan juga aplikasi Wonder saya juga seperti ini. Ketika mau masuk atau mau login, ada keterangan verifikasi tambahan ke cabang. Pada saat itu saya benar-benar shock lagi. Kenapa gitu kan? Problemnya selalu ada. Ya karena efek buka rekening kah gitu kan. Tapi untungnya untuk kartu ATM-nya tidak diblokir dan masih bisa digunakan untuk tarik tunai melalui mesin ATM, sehingga saya bisa transaksi melalui ATM dengan menggunakan kartu ATM. Cuman tidak bisa bertransaksi di mobile banking dan juga di Wonder by BNI. Nah, kemudian seminggu dari terblokirnya mobile banking dan Wonder by BNI punya saya, kemudian saya datang ke kantor cabang pembuka yang ada di Jakarta, dan saya niatnya ingin dibantu untuk dibukakan kembali blokiran dari mobile banking dan Wonder by BNI. Di sana saya ketemu dengan CS yang benar-benar baik banget dan juga ramah tentunya. Ibu CS-nya benar-benar mau membantu saya. Dia berusaha untuk bernegosiasi dengan bagian lain, yaitu bagian unit resiko BNI, karena ternyata rekening saya itu udah termasuk ke dalam bagian unit resiko BNI. Kok bisa gitu kan? Ya bisa saja karena saya itu dianggapnya itu dicurigai ya, atau bertransaksi secara ilegal. Dan beberapa kali CS bolak-balik gitu ya ke divisi lain itu. Dan terakhir saya diminta untuk membuat surat pernyataan yang mana nanti di bawahnya juga harus ditandatangan di atas materai. Kemudian yang isi dari surat pernyataan itu saya disuruh untuk menjelaskan kronologi sampai diblokirnya mobile banking dan Wonder by BNI. Kemudian saya tulis dan saya jelaskan satu persatu, yang mana intinya itu saya kan dari bulan Juli sampai Agustus itu beberapa kali membuka rekening ya dalam waktu yang bersamaan gitu. Dan niatnya itu hanya untuk mendapatkan nomor cantik. Nah, buat kalian jangan dicontoh ya perlakuan saya ini karena ini tidak baik gitu kan.
Kemudian setelah itu, setelah semuanya selesai gitu kan, mobile banking dan BNI aplikasi BNI mobile banking dan Wonder by BNI saya belum bisa diaktifasi. Kata Ibu CS-nya ditunggu sampai nanti dihubungi kembali, dan saya mengiyakan. Kemudian saya pulang gitu kan. Saya berharap dari hari ke hari untuk bisa akses lagi. Ternyata sampai bulan Desember pun masih tetap belum bisa dibuka kembali. Kemudian pada bulan Januari 2025 saya mencoba datang ke BNI cabang terdekat, BNI KC yang ada di daerah saya. Niatnya juga saya mau minta dibantu untuk dibukakan kembali blokiran dari mobile banking dan Wonder by BNI. Ternyata di sana juga tidak bisa karena harus menghubungi cabang pusat juga, dan mereka katanya sih tidak gagal gitu kan, gagal menghubungi kantor pusat. Dan kemudian pada bulan Maret 2025 saya datang ke BNI yang ada di Jakarta. Ini beda cabang lagi ya. Saya niatnya mau tutup satu rekening yang statusnya dorman. Rekening ini dibuat pada bulan Februari 2023 melalui mesin CS digital yang ada di kantor tersebut, tapi lokasinya ada di deretan mesin ATM. Saya dulu pernah buka gitu kan di situ, tapi udah tidak digunakan kembali rekeningnya dan mau saya tutup. Nah, setelah bertemu dengan CS membantu saya menutupkan rekening tersebut. Dan pada saat itu CS menanyakan apakah Wonder by BNI-nya sudah aktif. Kemudian saya bilang sudah diblokir Bu sama cabang gitu kan. Kemudian Ibu CS-nya bilang lagi, kok bisa gitu, kenapa diblokir? Kemudian saya jawab, iya Bu, karena waktu itu saya sering buka rekening banyak gitu kan, udah beberapa kali buka rekening dalam waktu bersamaan. Kemudian CS menjawab lagi, ah masa sih gitu kan, itu gak jadi masalah katanya. Kemudian CS bilang lagi, apakah mau dibantu untuk dibukakan blokirannya? Saya jawab iya Bu gitu kan. Nah, gak berapa lama ternyata aplikasi Wonder by BNI saya sudah bisa dibuka kembali, dan saya sudah bisa masuk ke aplikasi saya. Di saat itu saya sangat senang sekali gitu kan dengan CS yang ini. Ternyata tanpa diminta dia mau gitu kan membantu membuka blokiran aplikasi Wonder by BNI, dan dia juga menawarkan kembali untuk dibantu membuka blokiran BNI mobile banking. Nah, pada saat itu dia juga sudah membantu gitu kan, tapi saya coba ternyata masih belum bisa gitu kan, tampilannya masih seperti yang sama. Dan si Ibu CS juga kekeh mau membantu saya, tapi saya bilang gak usah lah gitu kan, karena saya sudah bisa akses Wonder lagi. Jadi menurut saya ya sekarang gak terlalu penting lagi gitu kan untuk akses mobile banking, karena saya sudah bisa bertransaksi di Wonder by BNI. Nah, saya berterima kasih banyak kepada Ibu CS yang bisa membantu saya membukakan kembali aplikasi Wonder, yang mana saya udah beberapa kali datang ke kedua cabang yang awal tadi. Ternyata gak bisa membantu, tapi di sini dia bisa membantu saya. Nah, kan dari Oktober sampai Maret itu saya berpikiran kalau mobile banking sama Wonder saya itu diblokir karena terlalu banyak buka rekening ya. Tapi ternyata pada bulan Mei saya mendapatkan jawabannya, dan itu jawabannya bukan dari CS, malahan dari sesama pengguna rekening BNI yang ada di grup Facebook. Dia juga sama, ternyata aplikasi Wondernya terblokir secara otomatis.
Dan ternyata di komenannya itu ada juga beberapa orang yang sama, yang aplikasi Wondernya juga diblokir. Nah, mereka juga sama, yaitu pernah melakukan transfer keluar dalam jumlah yang lumayan banyak juga gitu kan. Dan ternyata saya lihat-lihat itu rata-rata yang terblokir itu yang melakukan transaksi minimal 10 juta. Dan kemudian saya juga ingat ternyata pada bulan Oktober 2024 saya juga melakukan transfer keluar dari rekening saya sebesar kalau gak salah itu 13 juta gitu kan. Nah, mungkin dari transaksi ini yang membuat aplikasi mobile banking dan Wonder by BNI punya saya itu diblokir ya, dan dianggap mencurigakan karena mungkin BNI mengantisipasi dengan melakukan pemblokiran itu ada transaksi-transaksi yang ilegal. Apalagi sekarang ini kan banyak transaksi seperti jual beli rekening, kemudian transaksi judi online atau pinjol juga gitu kan, sehingga banyak orang yang melakukan pembukaan rekening hanya untuk tujuan menampung dana-dana pencairan dari judo dan pinjol juga. Makanya kalau misalkan ada rekening yang baru dibuat atau rekening yang biasanya transaksinya tidak banyak, kemudian dalam suatu waktu ada transaksi masuk atau transaksi keluar dengan jumlah yang lumayan besar dan nominalnya tidak biasa, ya mungkin otomatis cara antisipasi BNI ya dengan cara seperti itu, yaitu memblokir aplikasi mobile banking dan Wonder. Kemudian bisa juga seperti saya yang waktu itu rekeningnya dibekukan. Dan cara untuk memperbaikinya atau menyelesaikan masalahnya ya kita harus mau datang langsung ke cabang agar bisa dibukakan kembali untuk layanannya, dan kita jelaskan dengan rinci gitu kan kenapa transaksi-transaksi ini bisa dilakukan gitu kan, untuk apa dan dananya dari mana gitu, sehingga rekening kita tidak dicurigai lagi. Kemudian kembali ke pembahasan awal. Jadi dengan adanya penutupan layanan mobile banking BNI, saya sih merasa biasa aja gitu kan, dan mungkin senang juga. Kenapa? Karena ya itu tadi, saya kan sudah tidak bisa mengakses mobile banking lagi, dan sekarang dengan penutupan layanan mobile banking ini ya semua orang juga sudah tidak bisa akses kembali gitu kan. Yang penting sekarang kita bisa menggunakan Wonder by BNI. Dan mudah-mudahan untuk aplikasi Wonder by BNI ini fitur-fiturnya ditambah kembali seperti fitur yang ada di mobile banking agar nasabahnya nyaman dalam bertransaksi. Demikian cerita saya ya. Mohon untuk diambil hikmahnya, dan mohon maaf bila saya belepotan dalam menjelaskan karena tidak terbiasa. Terima kasih.